Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada pertemuan kali ini kita akan mengulas tentang pengaruh kerjasama terhadap kehidupan di ASEAN dan upaya meningkatkan kerjasama. Cakupan kerjasama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yang pertama tentang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, pada bidang ekonomi, ASEAN sepakat membentuk pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015. Tujuan masyarakat ekonomi ASEAN itu ada 4 tujuannya. Yang pertama, menciptakan pasar tunggal untuk seluruh masyarakat ASEAN dengan elemen produk aktivitas ekonomi bebas, seperti arus keluar masuknya barang antar negara anggota ASEAN menjadi bebas bea cukai atau pajak, termasuk juga tenaga kerja, modal, dan investasi, sehingga menciptakan pusat produksi untuk negara-negara ASEAN. Yang kedua, ASEAN menjadi sebuah kawasan yang memiliki daya saing ekonomi yang tinggi dan ditandai bertambah kuatnya peraturan dalam hal ekonomi, kompetisi ekonomi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, perpajakan, aktivitas e-commerce, serta pengembangan infrastruktur. Tujuan yang ketiga, memberdayakan ekonomi dalam kawasan ASEAN khususnya pada sasaran utama yakni revitalisasi usaha kecil menengah atau UKM. Yang keempat, mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global. Usaha ini bermaksud untuk meningkatkan peran ASEAN dalam kompetisi ekonomi dan percaturan kebijakan global. Hal ini dilakukan melalui peningkatan hubungan antara ekonomi regional dengan ekonomi global yang nantinya akan menjadikan negara anggota ASEAN memiliki posisi yang diperhitungkan di kancah internasional. Dalam mewujudkan 4 tujuan masyarakat ekonomi ASEAN, ada 4 pilar utama yang menjadi langkah-langkah yang akan dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, ASEAN menjadi suatu kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata antar negara anggota. Adanya pengembangan usaha kecil menengah dan prakarsa integrasi ASEAN, terutama untuk negara-negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam, atau yang sering disebut sebagai negara CMLV, Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam. ASEAN menjadi suatu pasar tunggal dan berbasis produksi internasional dengan pengembangan aliran investasi dan modal yang lebih bebas barang dan jasa, serta mengembangkan tenaga kerja yang terdidik. Yang ketiga, ASEAN menjadi suatu kawasan yang memiliki daya saing ekonomi yang tinggi dengan adanya perlindungan konsumen, peningkatan infrastruktur, kebijakan kompetisi, e-commerce, kebijakan perpajakan, serta hak atas kekayaan intelektual atau HAKI bagi negara anggota ASEAN. Yang keempat, ASEAN menjadi secara penuh menjadi suatu kawasan yang terintegrasi perekonomian global dengan beberapa usaha pendekatan hubungan ekonomi dengan luar kawasan Asia Tenggara, serta meningkatkan peran dalam jaring produksi ekonomi global. Selanjutnya, dalam bidang sosial, jika melihat dari pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan sosial, maka ada dua, yaitu munculnya pertentangan sosial yang diakibatkan sebuah perbedaan sosial seperti status sosial dan kondisi masyarakat yang berbeda dan hidup berdampingan. Interaksi sosial yang masih bercampur dengan sekat kepentingan yang menimbulkan masalah kemanusiaan. Kali ini Bapak akan menunjukkan salah satu kasus yang ada, yaitu krisis Rohingya di Myanmar. Latar belakang diskriminasi terhadap etnis Rohingya tidak hanya berasal dari sentimen agama,
namun juga kepentingan politik dan ekonomi. Pada masa rezim militer Myanmar hingga tahun 2000, etnis Rohingya mendapat situasi perlakuan diskriminatif skala besar. Kebijakan diskriminatif pemerintah Myanmar terlihat dari penyitaan tanah etnis Rohingya untuk membangun perumahan masyarakat beragama Buddha. Kondisi ini, Rohingya di Myanmar semakin genting dengan adanya pembakaran besar-besaran terhadap rumah etnis Rohingya pada tahun 2012. Pihak tentara dan polisi Myanmar diduga ikut memprovokasi berbagai etnis Myanmar untuk menyerang Rohingya. Pada tahun 2017, militer Myanmar melakukan pembersihan etnis Rohingya. Dalam peristiwa tersebut, militer Myanmar melakukan tindakan pengusiran paksa etnis Rohingya dari Provinsi Rakhine. Setelah itu, etnis Rohingya mengungsi ke berbagai negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Apa kemudian dampaknya dalam kehidupan sosial di ASEAN? Pengungsi migran dari Myanmar ke berbagai negara di Asia Tenggara berpengaruh terhadap dinamika jumlah penduduk suatu negara baik yang mengungsi ataupun negara tujuan pengungsian. Selain itu juga menimbulkan interaksi sosial seperti simpati dan empati antara pengungsi dan penduduk setempat daerah pengungsian. Kemudian dalam bidang politik, mari kita simak video berikut ini. Pemirsa, pemerintah Cina bersikukuh aktivitas perikanannya di Laut Natuna Utara tidak melanggar hukum karena Laut Natuna Utara termasuk dalam 9 Dash Line Cina. Di sisi lain, pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan pernah mengakui 9 garis putus-putus yang diklaim Cina. Indonesia berpegang pada Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS 1982 mengenai zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna. Dari peta jelas terlihat bahwa Cina tidak hanya berkonflik dengan Indonesia, namun juga dengan negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam, Brunei, dan Filipina. Terakhir, Cina bersengketa dengan Filipina mengenai Kepulauan Spratly. Cina menggulirkan program reklamasi Kepulauan Spratly pada tahun 2015. Di era Xi Jinping, Cina agresif mereklamasi 1.290 hektar tanah di Kepulauan Spratly dan membangun 3 pangkalan militernya, yakni Pangkalan Udara Militer Yongsu, Pangkalan Udara Militer Zubi, dan Pangkalan Udara Militer Meiji. Ya, pemirsa, sudah menjadi rahasia umum potensi perairan Natuna sangat melimpah. Di sisi energi, cadangan minyak bumi di Natuna diperkirakan mencapai 36 juta barel. Sementara untuk cadangan gas bumi diperkirakan mencapai 112 juta barel. Ya, selain potensi migas, kawasan Laut Natuna juga menyimpan kekayaan perikanan yang berlimpah. Beberapa di antaranya ikan palagis kecil 621.500 ton per tahun, ikan karang 21,7 ton per tahun, udang 11,9 ton per tahun, cumi-cumi 2,7 ton per tahun, dan lobster 500 ton per tahun. Ya, setelah anak-anak mengamati video tadi, salah satu dampak dari perubahan interaksi antar ruang adalah pada kehidupan politik. Ada beberapa kasus yang menjadi sorotan, antara lain adanya sengketa perbatasan wilayah menjadi persoalan di berbagai negara ASEAN. Contohnya, yang tadi disampaikan di video, Pulau Natuna yang diklaim oleh Tiongkok atau Cina, kemudian juga ada Pulau Sipadan dan Legitan yang diklaim oleh Malaysia. Nah, ini anak-anak bisa melihat peta yang ada di sebelah kiri, itu peta dari wilayah Pulau Kalimantan, itu ada Pulau Sipadan dan Legitan, itu sangat kecil. Kemudian ada wilayah Sarawak, Malaysia. Nah, 2 pulau tersebut ini diklaim oleh Malaysia. Hal ini menjadikan sebuah pembelajaran yang berharga agar Indonesia lebih baik dalam aspek ketertiban dan ketegasan dalam melakukan inventarisasi batas wilayah terutama di pulau-pulau terluar Indonesia.
Kemudian pada bidang kebudayaan atau budaya, kebudayaan adalah salah satu dari 3 pilar utama ASEAN. Dalam proses mengarah ke tujuan membangun komunitas ASEAN tahun 2015, berbagai kegiatan budaya digelar untuk mempromosikan dan mempertautkan kebudayaan seperti membangun kota budaya ASEAN atau ASEAN City of Culture, perkemahan pemuda ASEAN, ASEAN Youth Camp, SEA Games, hingga mengembangkan industri musik. Pada kali ini, Bapak contohkan yaitu salah satu kota budaya ASEAN yaitu adalah Yogyakarta yang ditetapkan sejak tahun 2018. Yang terakhir, pada bidang pendidikan, ketimpangan mutu pendidikan antar negara ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN. Dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, seluruh negara ASEAN berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan, di mana hal yang dititikberatkan adalah kualitas pendidikan dan lulusan yang kompeten, sehingga mengubah paradigma pendidikan di setiap negara. Interaksi dalam bidang pendidikan juga diperuntukkan mempermudah pelajar di negara-negara ASEAN dalam meningkatkan kualitas pendidikan, seperti mengakses informasi dan belajar dengan menggunakan metode dan objek pelajaran serta guru-guru yang kompeten. Setelah anak-anak mempelajari berbagai pengaruh yang ditimbulkan oleh interaksi antar ruang dari kerjasama di negara-negara ASEAN dalam berbagai bidang, perlu kita mengetahui tentang upaya atau langkah-langkah untuk meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Langkah-langkah itu dijabarkan pada 3 pilar utama ASEAN, yaitu sosial budaya, ekonomi, dan politik keamanan. Upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN yang telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN dalam rangka pembentukan ASEAN Community 2015 perlu terus ditingkatkan. Peningkatan kerjasama didorong oleh kekompakan, konsistensi, keterbukaan, rasa kekekitaan atau we feeling, saling menghormati dan kesetiakawanan sosial, caring and sharing community, serta dinamis dalam menjalani kerjasama. Kerjasama yang dibangun harus berfokus pada masyarakat atau people-centered approach dalam multisektor. Pada pilar yang pertama yaitu sosial dan budaya, masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Memperkuat daya saing kawasan, ASEAN berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. Dalam pilar yang kedua yaitu ekonomi, dalam pilar ekonomi ini koperasi dapat dijadikan suatu program yang menarik karena sektor menengah ke bawah adalah salah satu komponen penunjang ekonomi. Revitalisasi usaha kecil menengah atau UKM untuk membuka lapangan pekerjaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pilar yang ketiga, politik keamanan. ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani atau civil society dalam pengambilan keputusan. Masyarakat ASEAN dapat lebih mengenali keragaman budaya negara anggota ASEAN, saling menghargai identitas nasional, serta mewariskan sebuah kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan makmur kepada generasi penerus selanjutnya. Hingga pada akhirnya Bapak berpesan kepada anak-anak semua yang berbahagia dimanapun berada, kalian sebagai generasi penerus bangsa harus melangkah lebih jauh lagi dengan pembenahan tiap-tiap lini pilar ini.
Pembenahan ini meliputi pembenahan struktur politik, kekuatan penegak hukum dan militer, penyatuan visi dan semangat kultural, pembenahan kesejahteraan sosial, dan jaga penguatan ekonomi dan daya saing produk kita. Hingga kita bisa dengan bangga mengatakan kita bangga memakai produk-produk buatan Indonesia. Terima kasih, itulah yang Bapak pesankan. Semoga itu bisa memberikan semangat kita bersama untuk terus berbangga menjadi warga negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.